salam jumpa pemirsa Agropolitan News kembali hadir menyapa Anda edisi hari ini. Selain dua informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan aktual bersama saya Elfrina Rahma. Dan berikut kita simak bersama Agropolitan News lengkapnya. Pemirsa, mengawali Agropolitan News hari ini berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan penyaluran bantuan sosial dan juga tali asih pilar sosial kepada warga Kabupaten Malang. Bantuan dengan nilai total 7 miliar rupiah untuk memperkuat perlindungan sosial sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus memperkuat perlindungan sosial sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan melalui penyaluran bantuan sosial dan tali asih pilar sosial senilai 7 miliar rupiah bagi masyarakat di Pendopo Kabupaten Malang pada Minggu 22 Februari 2026. Penyaluran bantuan ini merupakan implementasi Nawa Bakti Satya, khususnya Bakti ke-1 Jatim Sejahtera, sebagai ikhtiar mewujudkan kesejahteraan yang inklusif dan berkeadilan menuju Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menegaskan kebijakan sosial Jawa Timur tidak berhenti pada pemberian bantuan sesaat, melainkan dirancang untuk membangun fondasi kemandirian masyarakat. Pendekatan yang digunakan bersifat lintas sektoral dan spasial, berbasis data terpadu, sehingga setiap intervensi tepat sasaran dan berdampak nyata. Dari total anggaran yang disalurkan sebesar Rp5.765.820.000 dialokasikan melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Komponen terbesar adalah program Keluarga Harapan atau PKH plus senilai bagi 2.083 keluarga penerima manfaat, masing-masing sebesar Rp2 juta per tahun sebagai penguatan daya tahan ekonomi keluarga prasejahtera. Selain itu, asistensi sosial penyandang disabilitas atau ASPD diberikan kepada 135 penerima manfaat. Khofifah menegaskan bahwa kelompok disabilitas harus memperoleh afirmasi kebijakan agar memiliki akses yang lebih luas terhadap kesejahteraan dan kesempatan hidup yang layak. Penguatan ekonomi produktif juga diwujudkan melalui program KIP Jawara. Program ini dirancang untuk menumbuhkan wirausaha baru dari keluarga prasejahtera melalui bantuan permodalan dan pendampingan berkelanjutan. Perhatian juga diberikan kepada garda terdepan pelayanan sosial. Bantuan permakanan LKS disalurkan bagi 55 jiwa, sementara itu tali asih bagi SDM PKH Plus pendamping disabilitas TKSK dan Tagana bagi 222 penerima sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian mereka. Ini adalah proses untuk bisa memastikan bantuan sosial kepada penerima manfaat maksimal di antara mereka penerima ini yang masih KIP Jawara dan KBM Jawara. Ini mereka mendapatkan 3 juta. Ini sifatnya bantuan, sifatnya hibah. Harapannya bisa menstimulir program yang kita inginkan, kemandirian ekonomi. Jadi ada yang memang sifatnya charity, ada
ada charity ini sebetulnya untuk difabel, charity ini untuk lansia, tetapi bahwa ada proses yang sifatnya pemberdayaan. Ini untuk KIP Jawara, kemudian zakat produktif, ini sifatnya adalah pemberdayaan ekonomi. Harapan kita yang memang sudah mampu membangun kemandirian ekonomi, mereka didorong dengan stimulus-stimulus yang kita gerakan. Ini yang sifatnya bansos, tetapi kita juga punya Prokesra. Prokesra adalah program untuk kredit keluarga sejahtera. Itu mereka bisa mendapatkan sampai 50 juta tanpa agunan dengan bunga per tahun 3%. Itu ada di Bank UMKM. Jadi varian-varian ini tentu melihat kalau mereka sudah memungkinkan untuk bisa meng-create ekonomi dengan lebih progresif, tentu kita harapkan mereka mengambil Prokesra maksimal 50 juta saat ini dengan bunga 3% per tahun. Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah turut menyoroti tantangan penghapusan kepesertaan penerima bantuan iuran atau PBI. Berdasarkan data Januari 2026, jumlah penghapusan di Jawa Timur mencapai 1.480.380 orang. Angka ini sangat signifikan dan membutuhkan mitigasi cepat. Ia berharap pilar-pilar sosial aktif melakukan verifikasi dan validasi data agar masyarakat yang berhak tetap memperoleh perlindungan. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tetapkan 2 orang tersangka, yakni RS dan BY. Mereka diduga melakukan tindak pidana penyelewengan dana hibah untuk KONI Kabupaten Malang tahun anggaran 2022 hingga 2023. Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tetapkan 2 orang tersangka RS dan BY. Mereka diduga melakukan tindak pidana penyelewengan dana hibah untuk KONI Kabupaten Malang tahun anggaran 2022 hingga 2023. Setelah melalui proses penyidikan panjang dan Kejaksaan Negeri atau Kejari Kabupaten Malang akhirnya menetapkan tersangka terkait perkara dugaan penyalahgunaan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Malang tahun anggaran 2022 hingga 2023. Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang menetapkan RS selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Malang periode 2020 hingga 2025 serta BY sebagai Bendahara Umum KONI Kabupaten Malang pada tahun 2019 hingga Juli 2024. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Fahmi mengungkapkan 2 orang tersebut RS dan BY dijadikan tersangka atas dugaan penyelewengan dana hibah KONI Kabupaten Malang tahun anggaran 2022 dan 2023. Lebih lanjut, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang menyampaikan dalam penggunaan dana hibah di tahun 2022 dan 2023 terdapat ketidaksesuaian kondisi dengan kriteria yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian keuangan daerah sebesar 542 juta rupiah berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan dokumen sebagai barang bukti. Dalam perkara ini maka tersangka RS dan BY dikenakan pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nanti secara detail bisa masuk ke Kasipinsus bahwa perkara KONI ini adalah pengembangan atau mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi atlet di Kabupaten Malang di tingkat lokal maupun nasional pada tahun 2022 sampai dengan 2023 menggunakan pendanaan yang bersumber dari dana hibah dan Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Malang yang mana perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Malang atas dugaan penyelewengan dana hibah tahun anggaran 2022 sampai 2023 oleh KONI Kabupaten Malang nomor SPIN 701.2 tanggal 22 Desember 2025 dalam tahun 2002 sebagai naskah perizinan hibah tanggal 24 Maret ada sebesar 2 miliar 500 juta rupiah. Untuk tahun 2023 adalah 2 miliar 500 juta rupiah. Namun dalam penggunaan dana hibah di tahun 2002 sampai 2023 tersebut terdapat ketidaksesuaian kondisi dengan kriteria yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 542 juta 333.432 yang terdiri dari sebagai berikut. Tahun 2022 sebesar 309 juta, tahun 2023 sebesar 232 juta.
bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang kami dapati, maka Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang menetapkan RS selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Malang dan BY selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Malang sebagai tersangka. Selanjutnya dilakukan penahanan selama 20 hari di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Wali Kota Batu Nur Rohman bersama dengan Ketua TP PKK Kota Batu Siti Fauziah didampingi Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto serta Ketua Perwosi Kota Batu Rida Agusta melaksanakan kegiatan Safari Ramadan pertama di tahun 2026 sebagai momentum silaturahmi antara pemerintah Kota Batu dan juga masyarakat di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah yang digelar di Masjid Al-Falah, Desa Sidomulyo, Kota Batu. Wali Kota Batu Nur Rohman bersama Ketua TP PKK Kota Batu Siti Fauziah didampingi Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto serta Ketua Perwosi Kota Batu Rida Agusta melaksanakan kegiatan Safari Ramadan pertama tahun 2026 sebagai momentum silaturahmi antara pemerintah Kota Batu dan masyarakat di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah yang digelar di Masjid Al-Falah, Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu. Dalam sambutannya, Wali Kota Nur Rohman menyampaikan bahwa Safari Ramadan untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah Kota Batu dan masyarakat. Selain sebagai ajang komunikasi dan kebersamaan, kegiatan ini juga menjadi sarana penyaluran bantuan kepada warga prasejahtera serta anak yatim piatu. Nur Rohman juga memohon doa dan dukungan masyarakat Kota Batu agar pemerintah Kota Batu senantiasa diberi kemudahan dalam menjalankan amanah serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Batu. Secara simbolis juga diserahkan santunan kepada 5 anak yatim dan 5 duafa masyarakat penerima dengan total 20 penerima akan mendapatkan bantuan masing-masing sebesar Rp550.000 yang akan disalurkan pada kegiatan Safari Ramadan 1447 Hijriah. Safari Ramadan 1447 Hijriah akan dilaksanakan secara bertahap di berbagai wilayah di Kota Batu sebagai upaya memperkuat kebersamaan, memperkuat ukhuwah, serta menghadirkan pemerintah lebih dekat di tengah masyarakat. Turut hadir dalam Safari Ramadan jajaran Forkopimda, PJ Sekda, beserta seluruh jajaran kepala SKPD pemerintah Kota Batu, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan ratusan jamaah di Desa Sidomulyo. Ini mari kita jadikan momentum untuk kita bisa bertemu, bersilaturahmi, apalagi nanti ada buka bersama, ada buka bersama ya? Bisa makan bersama di momentum bulan suci Ramadan ini. Merupakan momentum baik juga bagi kami di pemerintahan untuk bertegur sapa hadir di Panjenengan sebagai bentuk komunikasi kami dengan pemerintah desa, dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pegiat keagamaan yang ada di wilayah Kota Batu. Alhamdulillah hari ini yang pertama kami melaksanakan Safari Ramadan. Semoga Safari Ramadan di hari kedua dan seterusnya sampai menjelang hari raya nanti betul-betul bisa membawa manfaat barokah untuk kita semuanya. Subhanahu wa ta'ala. Dari Kota Wisata Batu, Furkon ATV melaporkan. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan segera kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Agropolitan News.